dari gumpalan asap itu ngebentuk satu sosok gitu. Senyumnya itu sampai di telinga sini mas. Jadi dia pas senyum sampai benar-benar ditutup, tapi pas direkam dia buka tutupnya agak lumayan pelan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast semalam. Oke. Ya, pada episode kali ini ya Mas Hendra, kita mendatangkan narasumber yang ya tentunya tidak asing bagi para pendengar dan pengikut setia podcast semalam. Ini narasumber ini pernah berada di video kita yang pertama ya Mas Ya, Hendra. betul. Dan kita datangkan lagi karena beliau mengalami kejadian-kejadian yang memang perlu diceritakan lagi. Dan menurut kami itu bagus juga. Ya betul, akhirnya kita undang lagi dan beliau setuju untuk datang ke podcast kami lagi begitu. Jadi monggo Mas Stefan ya. Ya, Stefan, apa kabar? Apa kabar Mas? ya lumayan baik mas. Lumayan baik. Lumayan baik. Berarti nggak baik-baik Nggak banget baik-baik. ini. Belum terlalu baik-baik banget. Kenapa itu Mas? Ya mungkin karena emang badannya belum terlalu sehat, jadi kayak batuk-batuk. Oh, karena musim ya? Musim, atau iya, Mas. atau ada hal yang lain? Bisa jadi sih mungkin mas. Oke. Kemarin sudah sempat nonton video yang pertama Mas? Sudah mas, sudah sempat nonton. Ya. Oke, dan Udah di-share juga ke teman-temanku, mereka nonton terus. Ya sebagian ada yang sakit juga. teman-teman yang bersangkutan itu malah sakit gitu, Mas? Iya mas. Mungkin karena jadi ke flashback sama kejadian waktu lalu ya. Karena trauma juga Trauma ya. juga jadinya mungkin badannya jadi mungkin kerasa nggak enak atau gimana. Tapi kenapa kok sakit Mas? Kenapa kok sakit? Enggak, maksudnya kenapa kok flashback bisa bikin sakit begitu? Oh gitu. Mungkin karena memang bisa jadi karena memang flashbacknya itu karena sempet waktu itu tuh kita setelah nonton videonya tayang terus semua pada nonton terus kita tuh sempet ngecamp mas, sempet ngecamp ke salah satu tempat di Jogja. Oke. Ya emang kita di sana sempet ngalamin gangguan juga ya. Setelah dari itu mungkin jadi badannya nggak enak-enak juga sih mas, karena kita sempat diganggu juga di sana. Semuanya gitu, Mas? Iya semuanya mas. Berapa orang, Mas? Kemarin kita ngecamp itu ada sekitar 8 orang, 4 cowok 4 cewek. Kita ngecamp di salah satu waduk ya atau danau gitu. Awalnya sih ya aman-aman aja ya mas. Cuma memang pas waktu kami berangkat itu, kami kan di-share Google Map sama pihak yang kita booking untuk camping. Ya. Nah pas waktu kita perjalanan itu, mapnya itu selalu ngarahin ke arah Suaka Marga Satwa awalnya tuh. Terus kita udah sempat keluar dari Suaka Marga Satwa, diarahin lagi ke satu jalan. Sebenarnya jalannya itu dari awal masuk udah agak kok kayak gini ya, jadi kayak jalan semen yang di semen sendiri sama warga gitu. Nah, terus pas waktu itu makin jalan kok jalannya itu semakin rusak gitu, sampai akhirnya ada tanjakan yang cukup curam tinggi gitu. Akhirnya kita tetap gas karena memang mapnya ngarahinnya ke situ dan satu-satunya jalan ya udah kita coba gas. Ternyata kanan kiri kita tuh makam mas. Jadi gitu. iya makam tapi di posisinya di tengah hutan dan itu tuh tanjakannya curam banget pokoknya. Oke, jadi ini belum ke situ ya Mas ya. Ini membahas sakit tadi. Kan kemarin kan sempat terjadi teror ya Mas. Dan belum lama. Apakah terjadi teror lagi yang menyebabkan bisa sakit itu? Mungkin bisa jadi ya Mas, karena jadi keinget gangguannya si sosok pocong itu yang sempat ganggu kita semua kan. Ya. Terus mungkin jadi keinget itu karena sebab beberapa kemarin itu kan ada yang waktu di penglihatan itu kan ada yang dipenggal, ada yang ditusuk-tusuk pakai tombak juga kan. Mungkin karena jadi keinget kejadian itu mungkin rasa badannya jadi capek juga. Terus posisinya pas ngecamp itu jadi keganggu, mungkin jadi ketambah juga kali mas. Berarti ngecamp itu orangnya sama kayak waktu yang
di rumah Ada yang sama, ada yang beda mas. ada yang beda. Ada yang beda. Nah pas waktu itu pas kita ngecamp di sana awalnya sih baik-baik aja mas. Kita udah sampai di tempat camp itu udah bilang sama yang nyewain, karena itu malam Senin jadi itu di situ yang ngecamp cuman kita doang mas. Oh gitu. Karena ya biasanya kan yang rame malam Minggu. Ya, malam Kebetulan libur gitu. kebetulan pas malam Minggu kita nggak ada yang bisa jadwalnya. Jadi bisanya pas malam Senin. Jadi posisinya tuh bener-bener di tempat itu tuh ya cuman kami yang ngecamp gitu. Jadi warung-warung semuanya pada tutup dan semua yang menyewakan itu kan lampunya otomatis pada mati semua. Ya. Dan yang hidup cuma di tendaku doang gitu, semuanya pada mati. Terus pokoknya malam kita kurang sampai jam sekitar 1:30 pagi itu kita masih di luar mas, masih di depan tenda, masih ada yang gitar-gitaran, masih ada yang main api unggun, masih ada yang barbekyuan juga gitu. Karena memang posisinya kita tuh habis ada ujian, terus udahlah biar refreshing otak gitu. ya. Terus habis itu bentar mas, gini. Saya sebenarnya belum mau mengarah ke situ dulu sih mas. Jadi kembali lagi kayak yang tadi ya mas Indra. Saya cuma mau bertanya, apakah sesuatu yang ketika flashback, ketika mengingat hal itu kembali, bisa nggak sih itu kayak memanggil sosok itu untuk datang lagi gitu? Menurut Mas Indra gimana itu? Sepengetahuannya aja. Enggak tahu ya Mas Sau kalau itu, karena emang belum pernah mengalami sih. Kalau dari Mas Stefan bagaimana? Kalau sebenarnya dari kemarin itu si sosok yang cewek rambut panjang itu kan belum sepenuhnya hilang. Beberapa kali sih masih sering datang. Cuman memang nggak seintens dulu. Hanya di waktu-waktu tertentu kayak kemarin yang terakhir itu sebelum kita podcast kan dia sempat datang lagi. Nah setelah itu juga mungkin pas waktu sempat aku nonton videonya yang udah tayang itu, mungkin kepanggil lagi ya di dalam hati. Jadi namanya dia kesebut terus mungkin biasanya tuh iya ngasih sugesti dia datang lagi. Nah datang lagi tuh karena gini Mas, kayak kita tuh batin gitu loh. Ini si dia gitu. Jadi kalau kepanggil lagi. Ya betul kayak gitu kalau setauku. Oke Mas, untuk cerita yang tadi ini untuk cerita yang apa tadi ke ngecamp ya? Ngecamp. Bisa nggak Mas kita mau mendengar ini, bahkan teman-teman yang ada di rumah mau mendengar secara runtut ini, kan ada gangguan-gangguan juga itu ya. Bisa nggak diceritakan dari awal dari Mas mau ngecamp itu? Oke. Jadi dari awalnya tuh sebenarnya karena memang kita tuh maunya kan buat refreshing. Ya namanya mahasiswa tuh kan pasti pengennya nyarinya yang harganya agak miring gitu. Nah kita tuh dapat bener-bener itu dari segi tempat, segi harga, semuanya itu tuh memang benar-benar worth it. Kayaknya cocok banget buat mahasiswa gitu. Sampai akhirnya sebenarnya ada jalan yang sebenarnya bisa dilewatin gampang gitu Mas, tapi memang harus membayar biaya masuk. Nah jadi untuk menghindari biaya masuk itu dari pihak penyelenggaranya atau yang ngasih info, itu tuh coba dilewatin ke agak muter dikit gitu, tapi memang nggak akan berbayar. Nah ternyata setelah dan di map itu nggak terlihat kan Mas, maksudnya itu tuh posisinya hutan atau bukan kan nggak terlihat, hanya cuma jalan doang. Oh berarti jadi itu alasannya nganu Mas, ada soalnya setahu yang Mas tuju itu kalau dia lewat jalan yang biasa itu nggak ada tanjakan yang benar-benar curam gitu. Makanya dari tadi kan aku mikir, oh kok ada tanjakan curam ya? Itu berangkat dari kos-kosan atau dari Jogja sekitar jam berapa ya? Kita berangkat dari Jogja itu sekitar jam 12 atau 12:30 siang gitu Mas. Karena memang kita targetnya jam 3 itu udah sampai sana. Perjalanan sampai sana. Biar sore itu kita seenggaknya udah dapat sunset, menikmati sunset gitu ya. Gitu. Nah, perkiraan kita tuh meleset setelah itu kita lihat di map, terus ternyata kita dilewatin di Suaka Marga Satwa,
terus sampai ke tanjakan itu. Ya. Tanjakan itu sebenarnya pas kita sampai ke atas itu cuma 3 motor Mas yang bisa naik. 2 motor lagi itu tuh nggak bisa naik. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Sampai akhirnya yang dari bawah itu jalan. Dan posisinya karena memang bawa motor dan bawaan kita tuh banyak, jadi agak kesulitan. Sampai saya itu hampir 2 kali mau jatuh ke jurang. Karena posisinya saya mau nyelamatin barang yang jatuh, ternyata saya salah numpu gitu. Jadi sempat mau jatuh ke jurang 2 kali. Akhirnya kita sempat berhenti ada kayak di lahan agak kosong gitu, tapi posisinya masih nanjak Mas. Jadi kita sempat berhenti di situ karena beberapa motor tuh udah ngeluarin asap gitu. Ya. Nah posisinya kita duduk di sini. Nah sebelah sininya itu tuh ada satu makam yang memang posisinya itu mungkin jadi makam orang penting karena dibangun rumah, dibikin bagus gitu. Satu makam aja? Satu makam aja, karena sisa makam yang lain itu cuma makam biasa yang ya udah beberapa ditutupin kain gitu. Kalau menurut kepercayaan beberapa orang di kayak temanku yang dari Gunung Kidul itu, memang beberapa makam itu ditutup kain supaya dia awet. Awet jadi nggak akan rusak si nisannya gitu. Ya. Terus udah sampai situ karena posisinya udah sekitar jam 3:30 kita masih kejebak di situ. Kita coba ngubungin si yang nyediain tendanya. Karena kok sampai jam segitu belum sampai di telepon aku bilang kalau Kak mohon maaf kita agak telat karena kita sekarang posisinya lagi di makam, kami kesasar. Terus beberapa kali nelponin itu katanya nggak nyambung. Pas sampai di sana kita diceritain kalau barusan kemarinnya itu ada mahasiswa PKL yang di daerah deket waduk itu juga nyasar ke situ. Dan mereka tuh sempat bikin konten dan sempat viral juga di sosial media, itu sempat viral kalau mereka tuh ada mahasiswa KKN yang kesasar di makam. Nah setelah itu kata mereka ya udah nggak apa-apa, terus dikasih tahu kalau misalnya nanti di jam 9 warung ini tuh udah nggak akan buka karena memang posisinya bukan malam minggu, jadi nggak buka sampai malam. Tapi kalau butuh apa-apa mereka tuh ada yang tidur di warung itu. Terus ternyata sampai jam 5 itu kan kita belum prepare apa-apa ya Mas, karena memang posisinya udah telat banget nih. Nah kebetulan memang tendanya udah jadi, tapi posisinya tikar kita belum ada, kayu bakar buat api unggun kita belum ada, pokoknya masih banyak yang belum prepare gitu. Sampai itu tuh kita posisinya kelaparan, kita mau cari makan di situ nggak ada yang jual. Akhirnya aku berempat naik 2 motor itu kita nyari gorengan. Ada satu bapak-bapak yang bilang ada gorengan tapi agak lumayan jauh, ikutin aja jalan ke waduk ini sampai ngelewatin 2 jembatan. Baru setelah itu nanti akan ada orang jualan gorengan satu-satunya di pinggir jalan. Sampai kita ke sana, posisinya itu kita berangkat sekitaran jam 5-an lebih gitu Mas. Jadi posisi sampai di tengah hutan itu dari azan maghrib sampai setelah azan maghrib kita baru pulang, dan itu nggak ada penerangan sama sekali. Sampai di tenda ya kita udah prepare, ada yang mandi, ada yang siap-siap buat barbekyuan gitu. Sampai akhirnya kita ya udah biasa kayak barbekyuan biasa. Di mungkin jam 12. Di jam 12 itu kita sempet denger ada kayak kelapa jatuh tapi di air. Jam 12? Iya jam 12 malam itu kita masih di luar. Itu tuh kita denger, dan nggak cuma 1-2 orang, tapi kita semuanya denger bareng-bareng kalau ada kayak kelapa jatuh tapi posisinya di air gitu. Sedangkan di pinggir air itu tuh nggak ada pohon kelapa gitu. Kalaupun ada itu agak jauh. Kalau jatuh pasti ke tanah dulu gitu, nggak mungkin ke air gitu. Maksudnya agak jauh dari agak jauh. Waduknya itu. Ya terus abis itu udahlah kita nggak usah hirain, lanjut lagi sampai mungkin sekitar setengah satu kita masih ada yang main api unggun, masih ada yang barbekyuan, masih ada yang main gitar-gitaran ya biasa. Walaupun sebenarnya di situ cuman kita karena udah pada mati semua kan lampunya. Jadi di dekat kita itu sempat ada
perahu atau kapal nelayan gitu Ya. kecil gitu, nah keparkir gitulah, karena memang dari kita datang emang nggak kepake juga sih. Nah itu tuh awalnya tuh temanku yang lihat pertama kali, awalnya tuh dia ngelihat kayak gumpalan-gumpalan asap, Oke. kayak gumpalan-gumpalan asap, terus ya akhirnya dari gumpalan asap itu ngebentuk satu sosok gitu. Ini sosok pocong yang memang posisinya itu ini tinggi banget, Ya. nggak bisa kita ngelihat wajah. Di mananya Mas itu? Itu agak lumayan deket sih Mas dari posisi kita duduk. Oke, enggak di kapalnya tapi Iya, dia kayak berdiri di kapalnya gitu. di kapal. Mm-mm. Dan nggak jauh dari kita kan. Akhirnya karena kita kayak melihat sesuatu yang sama, entah maksudnya yang lain melihat dalam bentuk yang solid atau bentuk bayangan, tapi penglihatan kita tuh kayaknya sama nih. Sama semua gitu Iya, ya. akhirnya adalah kita menyudahi kegiatan di luar, lari langsung masuk ke tenda. Nah di tenda itu kan kita udah masuk, posisinya tuh di waduk kan nggak, anginnya tuh nggak yang gede-gede banget kan Mas. Itu tuh kita ngerasa kayak di dalam tenda itu kayak di gunung gitu loh, kena badai. Padahal selama di sana pun anginnya juga nggak dingin, iya, tapi anginnya tuh nggak keras, nggak kenceng. iya, sampai pagi itu kita sebenarnya nggak nyelesain sampai waktu bener-bener habis jamnya, kita udah pamitan pulang karena ya dengan segala macam yang itu, jadi kayak udahlah kita udah sudahin aja, langsung kita pulang. Kita pun sempat mau makan di daerah Kulon Progo, udahlah kita makannya di kota aja gitu, jangan paling nggak kita keluar dari sini. Tapi aku nggak mau kelewat jalan yang kemarin. Jadi kita pulangnya tuh muter lewat TPR Mas. Ya. Jadi kan tahu gitu kemarin kita lewat sini gitu, jalannya tuh ya lurus, Lebih jalannya enak juga iya kan. lebih enak gitu, nggak yang ekstrim banget Yeah. gitu. Terus sampai pulang ke rumah masing-masing, semuanya badan kita sakit, Oh, gitu. sakit, kita langsung drop. Kalau dari aku, badanku tuh langsung demam Mas, demam, badanku sakit di pundak sini. Sampai malam itu tuh kakakku tuh bilang, kok kamu tuh agak beda, kamu ngebawa apa? Dari ya cuman aku ngerasanya aku nggak bawa apa-apa kok, di sana kayaknya aku juga nggak ngelanggar sesuatu Ya, gitu, nggak yang aneh-aneh nggak gitu yang ya. aneh-aneh, cuman ya udah mungkin karena posisinya malam, harusnya mereka keluar, aku masih melek kali ya, terus jadi keganggu gitu. Terus sampai malam itu posisinya kakakku kan tidur, dan di situ tuh posisinya aku tuh belum tidur banget gitu, karena aku habis main HP ku tak taruh, udah kayak entah itu aku udah ngerasa tidur atau belum, tapi aku ngerasanya belum tidur. Jadi aku nengok ke kakakku, di badannya kakakku tuh ada sosok kayak dibilang anak kecil, kayaknya bukan anak kecil. Jadi posisinya tuh kepalanya gede banget, terus badannya tuh kecil. Terus pas mungkin karena dia sadar aku ngelihat dia dan dia ngelihat aku, dia tuh kayak nengok ke arahku, terus dia tuh senyum, tapi senyumnya itu sampai di telinga sini Mas. Jadi dia pas senyum sampai bener-bener di telinga ini, mentok. Ada rambutnya gitu. nggak itu Mas, yang kecil? Rambutnya itu kayak jarang-jarang rambutnya putih gitu Mas, keriput. Makanya kalau bisa dibilang anak kecil tapi kok kulitnya keriput gitu. Muka tua gitu ya? Mukanya tua. Tapi ya menurutku itu aneh ya, seumur-umur baru ngeliat itu gitu. Oke, jadi itu sakitnya tadi dari itu Mas? Atau pas setelah podcast itu juga ngerasa sakit? Dari setelah podcast itu sempat aku ngerasa sakit, cuman ya udah pulih. Terus itu sakit lagi itu. Nah di temanku itu tuh sampai dia badannya itu tuh panasnya tuh nggak sembuh, sampai temanku bilang, kenapa ya Mas, apa gara-gara dia itu kencing sembarangan di sana. Terus lah aku nggak tahu dia kencing sembarangan atau enggak. Terus temanku tuh bilang, ya aku ngasih tahu dia itu kencing sembarangan kemarin selama di sana. Oh gitu. Terus
Jadi kosannya dia itu kan deket sama kosanku juga kan Mas. Nah, aku sempat lewat di kosannya dia. Dan posisinya aku juga dari luar itu sempat ngeliat kayak ada bayangan putih yang sempat masuk ke dia, masuk ke ruangannya dia kan. Karena posisinya kamarnya dia itu benar-benar pinggir jalan di lantai 2. Nah, katanya si temanku itu yang demam itu dia sempat ngerasa ngelihat sosok pocong juga. Mungkin entah gimana ceritanya, memang ada beberapa yang akhirnya diikutin. Tapi yang tinggi itu juga Mas? Iya, yang tinggi itu. Sampai mungkin ada lebih dari seminggu Mas. Badanku tuh belum sehat. Dan sampai sekarang pun juga belum sehat banget. Sampai beberapa hari kemarin itu aku memutuskan untuk ke pantai. Ya ini maksudnya bukan hal yang klenik atau gimana gitu. Cuman aku berharap dengan maksudnya di pantai dengan refreshing segala macam beban dan lain-lain itu bisa terlepas gitu di situ gitu, dan nggak tak bawa sampai pulang rumah lagi. Betul. Setelah dari pantai itu ya badanku udah enak, agak lebih enak gitu, dan sosok itu udah nggak terlihat lagi karena memang si sosok si bocah kecil tua itu tuh masih sering berkeliaran di kosanku. Jadi sampai sekarang sih udah enggak ya Mas? Udah enggak. Waktu itu sempat berkeliaran agak cukup lama gitu, sedangkan karena musimnya anak-anak pada KKN jadi kosanku sepi Mas. Jadi makin kayak udahlah kosanku ini agak mencekam, ada itu tambah mencekam lagi gitu. Habis itu ya sampai sekarang temanku yang itu belum sembuh, masih beberapa kali sakit. Dan salah satu temanku yang diikutin itu juga, dia barusan kemarin ke gunung. Entah dalam rangka dia juga ingin melepaskan segala bebannya di sana atau gimana. Ya mungkin memang salah satu ikhtiarnya aja mungkin ya di situ. Kalau dari ceritanya kemarin ya itu Mas. Oke, jadi memang niatnya kemarin tuh mau refreshing ya Mas. Cuman malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas. Dan satu lagi itu apa ya, menurut Urban Legend tuh bisa disebut pocong, tapi kalau di Jawa Mas Bidin, kalau pocong tingginya segitu itu sebutannya wedon. Wedon? Ya itu pasti tingginya tuh 3 meter ke atas mungkin ya, 2 meter ke atas. Itu tingginya berapa Mas? Kurang tahu ya Mas, kayaknya itu lebih dari 3 meter deh kayaknya. Lebih dari, ya pokoknya itu ke atas gitu. Iya. Tapi nggak kelihatan mukanya ya? Nggak kelihatan. Itu kurus atau bagaimana sih? Ya kayak gimana ya Mas ya? Berat gini lah. Nah tinggi gitu, kayak gitu. Tapi berbentuk kan? Bentuk. Maksudnya nggak flat gitu loh? Enggak. Ya biasa Bentuk. Kayak pocong tapi versi. Posisinya lebih tinggi aja. Iya. Kakinya kayak tinggi itu loh. Tapi ketika Mas ada penampakan itu di make sure nggak, atau itu kayak apa ya? Kalau di nelayan, kalau di kapal kan kayak apa? Layar buat itu loh. Iya, berlayar gitu kan. Itu di make sure nggak? Karena kan sebenarnya kapal nelayannya bukan yang di laut ya Mas, jadi nggak ada layar. Nggak ada. Gitu ya. Jadi Dia kayak pakai- kapal wisata pakai apa sih, mesin gitu. Tuh. Nah biasanya kemunculannya wedon itu juga diawali dengan asap Mas, setauku ya. Aku juga pernah dengar cerita gitu, nggak cuma satu sih, beberapa cerita yang diawali dengan dari asap dulu gitu. Kalau disuruh milih, ya nggak milih sih. Maksudnya kalau disuruh milih, daripada ketemu pocong wedon itu, mending ketemu pocong biasa. Kenapa Mas? Ya tinggi banget Mas, aneh. Malah lihat dari jauh tuh gimana ya? Tapi apakah lebih menyeramkan dari pocong biasa? Harusnya enggak ya, karena enggak kelihatan mukanya. Justru kalau menurutku lebih serem Mas. Posisinya kalau kita lari sejauh manapun dia akan lebih cepat dia tuh. Iya, makanya. Satu lompatan itu udah di depan kita. Oke, berarti kita lanjut ya Mas Rindra, Mas Oke. Stef. Jadi apakah ada pengalaman lain Mas Stef? Ada Mas. Oke, ini terjadi Ini terjadi yang pertama itu di tahun 2016. Oke, berarti udah cukup lama Ya agak flashback lama. Itu pas waktu saya kan pertama dulu kuliah D3 keperawatan. Oke. Karena
biar cepat kerja gitu Mas. Dari Iya, betul. cuman kuliah 3 tahun bisa langsung siap kerja. Di 2016 itu saya mulai pertama kalinya praktek ke rumah sakit. Jadi kalau di D3 itu setelah semester 2 kita tuh udah harus praktek di rumah sakit gitu. Karena disiapkan untuk nantinya lulus harus sudah siap kerja. Iya. Terus pertama kali saya dapat praktek itu posisinya ada di Kebumen. Oke. Di Kebumen di Jawa Tengah, dan posisi sekolah kampus saya itu di Temanggung. Jadi memang jarak dari Temanggung ke Kebumen kan agak lumayan jauh. Nah, kami itu waktu itu ada 12 orang. Dari 3 cowok, 9 cewek. Kami dibagi ke sana, terus ya rundingan segala macam. Kita sempat calling kakak tingkat yang udah sempat praktek di sana. Karena emang sebenarnya itu langganan tempat praktek mahasiswa gitu, karena dari segi pasiennya banyak, kasus juga menarik di sana, jadi bisa untuk dijadiin pembelajaran. Sampai akhirnya kami berangkat itu, saya lupa bulannya berapa sekali, tapi kayaknya itu masih awal-awal di 2016. Kami berangkat ke sana naik bis. Awalnya itu emang kita mau satu bis aja Mas, tanpa membawa brand lain kayak motor dan lain itu kita emang nggak mau bawa. Karena ya udahlah biar sekalian enak gitu, nggak usah mikirin kendaraan lain gitu. Ternyata pas kita calling sama kakak tingkat, jangan, harus paling nggak ada satu motor, kalau enggak nanti kesulitan. Kita akhirnya aku sama temanku naik motor, dan kita berangkatnya jalannya kepisah Mas. Dari bis itu tuh ngelewat jalur pada umumnya. Nah temanku itu kita ngelewat ke jalur alternatif. Mungkin beberapa orang juga udah pernah sering lewat situ dan tahu medannya. Kalau jalan alternatif dari Temanggung lewat Wonosobo tembus ke Purworejo dan ke Kebumen itu jalannya itu lewat hutan gitu, dan jalannya berkelok-kelok. Makanya ya akhirnya karena posisinya dari 3 cowok yang bisa nyetir motor cuma saya, jadi mau nggak mau ya saya yang harus setir motor gitu, mbak motor berdua sama teman saya. Oke. Terus akhirnya sampai di sana itu sekitar jam 2 siang gitu Mas. Nah ternyata kontrakan yang mau kita tempatin itu belum selesai sama anak yang setelah yang masih ngekos di situ. Mereka itu mundur karena jemputannya sekitar 6:30 malam. Jadi kitanya ke pending nih, nggak bisa masuk ke kontrakan dulu. Akhirnya kita diminta udah nunggu aja dulu di rumah sakit, nanti kalau udah siap baru pindah ke kosan gitu. Akhirnya kita sampai sekitar jam 6 situ. Kita karena memang posisinya udah kayak ibaratnya terlantar Mas, dari Temanggung jauh-jauh, bisnya juga udah pulang, barang berserakan di depan rumah sakit kan nggak enak juga kan lama-lama. Terus akhirnya capek juga, kita tetap kekeh ke kontrakan, dan nggak jauh juga sebenarnya, hanya tinggal masuk gang. Kita masuk dan kontrakannya tuh sebenarnya biasa aja Mas, bukan kayak yang horor gitu, enggak gitu, kesannya rumah biasa. Sebenarnya rumah itu ditinggali pemiliknya itu bapak-bapak ya kerja di rumah sakit juga, jadi sopir ambulan gitu. Jadi udah kenal gitu. Kita udah masuk ke situ, kita tinggal di situ ber-12. Sampai akhirnya ya udah kita ngikutin segala kegiatan yang ada di rumah sakit. Kebetulannya saya itu langsung dapat ruangan yang kapasitas tempat tidurnya itu paling banyak. Jadi sebenarnya rumah sakit ini memang udah berdiri pada zaman Belanda ya, karena peninggalan Belanda. Jadi bentuk ruangannya ya biasalah bangunan Belanda. Cuman menurutku dibanding rumah sakit Belanda pada umumnya, rumah sakit ini tuh jauh lebih modern. Karena bukan pakai jendela tinggi, jendelanya biasa. Hanya di rumah sakit itu jadi banyak taman. Jadi ada ruangannya itu bentuknya kotak, dan di rumah sakit itu disclaimer-nya adalah tidak ada nomor 13. Jadi nomornya itu 1 sampai 12, dilanjut ke 14 sampai 22. Oh, nomor kamarnya itu nggak ada nomor 13. Nah, Masnya tahu nggak apa? Mereka nggak ngasih tahu Nggak ngasih gitu. tahu ya. Pokoknya
nggak ada gitu. Kalau beberapa kepercayaan kan kalau angka 13 tuh angka yang nggak bagus atau apa gitu. Nah pas pertama-tama itu mulai agak ada janggal itu, kebetulan saya tuh dapat dinas siang. Jadi kita walaupun mahasiswa itu tetap dapat 3 shift mas, shift pagi, siang, sama malam. Nah kebetulan shift siang itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Karena posisinya ruangan itu kapasitasnya paling banyak, ada 22 pasien, jadi dibagi mas sama rumah sakit itu 1 sampai 12 itu dipegang sama kantor perawat depan. Nah terus setelah kamar 12 itu ada kayak tangga buat naik ke lantai 2, cuman di bawahnya dibikin kantor perawat cadangan buat megang 14 sampai 22. Jadi pas itu posisinya ini tangga, ini kantor perawat. Nah depannya itu tuh ada namanya spoelhoop. Jadi itu bahasa Belanda untuk tempat kita buang cairan kayak darah, terus sampah-sampah medis. Ya itu jadi itu dinamain spoelhoop. Dan benar-benar pas posisinya depan kantor perawat gitu. Siang itu saya dinas sama satu perawat jaga di situ. Terus udah jalan biasa sampai di 4:30 itu saya diminta untuk tensi pasien. Semua pasien udah ditensi. Pas saya udah balik dari ruangan pasien mau ke kantor perawat, si mbak perawatnya udah bilang gini, ayo deh diisi di depan aja gitu. Lah kenapa mbak nggak diselesaikan di sini aja? Kalau dibawa ke depan nanti belum selesai, nanti kita dimarahin sama perawat seniornya lagi gitu. Nggak apa-apa, wes toh ayo kita ke depan aja gitu. Udah langsung kakaknya itu buru-buru langsung nutup pintu nurse stationnya, terus langsung ditulisin perawat ada di kantor depan. Terus udah kita ke depan, sambil di jalan tuh ya saya nanya terus, mbak kenapa toh sampai ke depan? Harus ke depan gitu. Pas itu waktu itu masih diem sampai di kantor perawat depan, perawatnya bilang gini, kok tumben toh baru ke depan jam segini, terus biasanya jam 3 udah pada jam 3 jam 4 itu udah pada ke depan. Terus nggak apa-apa gitu. Terus ya tanya lah kenapa toh mbak kok harus kita ke depan gitu. Terus diceritain katanya kalau di situ tuh setelah jam 5 itu disarankan nggak jaga di nurse station belakang. Bahkan kalau misalnya pasien butuh bantuan perawat, lebih baik pencet bel, nanti bel yang kedua kita baru ke sana. Jangan bel pertama langsung ke sana gitu. Jadi kayak kodenya mereka tuh gitu gitu. Terus cuman nggak menjelaskan secara detailnya gimana, ada apa gitu, nggak. Cuman ya namanya kita mahasiswa kan nggak berani yang tanya terlalu detail banget ya kan. Karena tapi, udah benar mas. Tapi apakah semua perawat di situ seperti itu? Semua mas. Semua mas? Semua. Berarti kayak memang sudah diharuskan ya? Iya sudah diharuskan. Jam segini memang harus ke depan. Mungkin mengalami juga kejadian. Bisa jadi ya mas. Oke lanjut. Sampai besoknya gitu, saya tuh jaga malam. Kebetulan saya tuh jaga malamnya nggak sendiri, berdua saya dapat jaga. Cuman satunya tuh teman saya cewek. Jadinya ya pas malam itu awalnya berjalan baik gitu. Kebetulan semua kamar itu terisi. Jadi udah dipesenin nanti kalau misalnya ada bel, ingat panggilan bel kedua baru dipanggil, baru jalan. Kalau misalnya bel yang pertama jangan. Ini nggak ada ruangan kamar kosong kok, jadi pasti yang ngebel ada pasiennya. Kayak itu tuh udah jadi ya di rumah sakit mana-mana sering kayak gitu. Gitu. Nah udah, saya kurang ingat itu di jam berapa, tapi kayaknya udah sekitaran jam 1 jam setengah 2 gitu. Kita kan nggak tidur kan, mahasiswanya tetap kita ngerjain tugas karena tetap ada tugas nulis terus menapas itu. Teman saya itu kan di samping kan, tiba-tiba ada bel, dia bilang tap ada bel gitu. Ya udah nanti yang kedua. Kok yang kedua itu nggak bunyi, biasanya tuh pencet bel, belnya udah mati, nggak lama tuh ada bel lagi. Nah ini tuh udah bel sekali, kok udah lama enggak. Terus gue pikir oh paling kepencet. Terus udah tiba-tiba nggak lama itu
ada keluarga pasien dari belakang datang, tapi kayak posisinya agak lari-lari gitu loh mas. Terus mas itu dipanggil sama suster gitu. Loh, di belakang kan nggak ada suster. Cuman kan posisinya karena saya nggak yang, mungkin posisinya karena udah tengah malam, nggak terlalu fokus lah. Fokus ya. Terus temanku tuh kayak, udahlah coba samperin aja dulu gitu. Terus aku minta, ayo berdua, aku juga takut gitu. Udahlah kamu sendirilah. Terus ya udah, karena bapaknya keluarga pasien itu langsung ke belakang, ya udah tak ikutin ya mas. Tak ikutin sampai ke depan ruang Spulhok tadi. Si bapak itu bilang, itu mas, susternya lagi banyak pasien di sana gitu. Pas aku ngelihat, memang mas, di situ tuh ada beberapa deretan pasien yang sedang kayak luka-luka gitu, kayak habis jatuh dari motor gitu, dan itu tuh rame banget gitu. Nah si salah satu suster ini pakaiannya mungkin kayak biarawati ya mas. Kayak ya kita sebut aja suster, bukan suster perawat ya. Nah itu, tapi ya namanya itu karena rumah sakitnya memang didominasi sama suster-suster itu, ya saya nggak mikir aneh-aneh dulu. Dan kalau misalnya maupun itu berpikir kayaknya ini bukan manusia deh, kayaknya nggak mungkin sejelas itu gitu. Dan ini keluarga pasien itu ngelihat gitu, dan nggak cuma satu. Jadi keluarga pasien itu pada lihat di koridor semua mas. Terus akhirnya karena itu susternya tuh bilang gini, bruder cepat bantu. Jadi bruder itu panggilan Belanda untuk saudara laki-laki cowok, atau biasa dijadiin ke perawat cowok gitu. Ya bruder cepat bantu. Terus ya namanya posisi mahasiswa kan nggak bisa nolak senior gitu, kayaknya itu senior banget gitu. Terus aku langsung ngambil, niatnya tuh mau ambil sarung tangan. Terus si suster tuh bilang, nei Hanskun. Terus oh ya jadi nggak boleh, terus suruh pakai Hanskun yang disediain dia. Udahlah pakai. Di situ posisinya mas, saya juga ngebantu. Dan pasien yang saya pegang itu real, kayak bener-bener ya ini pasien bersentuhan gitu ya, bersentuhan, dan nggak ngerasa bayangan, nggak ngerasa apa. Ya udah bantu biasa. Susternya ya ke sana ke sini. Terus cuman memang di situ tuh kayak pikiran saya itu dibuat nggak sadar kalau pakaian suster itu berbeda sama suster yang sekarang, yang pada umumnya gitu, pada umumnya. Karena suster itu pakai yang masih terusan hitam, terus disinya putih, terus pakai kerudungnya hitam sampai ke mata kaki gitu. Dan itu tuh kayak mau mikir ke arah situ tuh kayak ada sesuatu yang ngehalangin gitu. Jadi saya tuh nggak ngeh gitu. Udah akhirnya beresin, terus tiba-tiba suster-suster itu tuh dorong semua pasien berderet keluar dari ruangan Spulhok itu ke arah belakang. Oh itu ada berapa suster mas? Itu kayaknya ada sekitar 5 susteran gitu. 5. Itu tuh benar-benar dorong pasiennya gitu, didorong. Posisinya pasiennya itu tuh nggak ada yang selamat mas. Langsung ditutup. Nggak ada yang selamat mas? Iya, jadi kayak langsung ditutup kain putih gitu. Sama suster didorong semuanya. Dan semua keluarga pasien yang lewat di koridor itu semuanya ngelihat gitu. Ngelihat kalau misalnya suster-suster itu tuh dorong si bed pasien itu. Terus ya yang terakhir itu ada satu suster yang dia masih kayak ngeberesin alat-alat dan beberapa yang lain itu. Akhirnya aku bantu, suster bruder bantu ya gitu. Iya, terus sudah bawa. Pas sudah mau keluar ke arah pintu gerbang belakang mas, suster itu kayak nahan, bruder harus di sini, bruder harus masih merawat di sini, bruder tidak ikut. Terus abis itu kayak baru ngedip gitu ya mas, hilang semuanya di depan koridor itu. Dan itu posisinya ada saya di sini, samping-samping saya itu ada keluarga pasien. Terus kita tuh cuman diem kayak kok bisa gitu secepat itu. Nah habis itu saya tuh dari belakang langsung ditarik sama perawat senior saya. Karena mereka bilang kalau saya tuh perginya lama banget. Terus akhirnya, "Dek, kenapa?" Terus
akhirnya keluarga pasien tuh bilang, Bu saya mau pulang. Di tengah malam itu semua pasien yang di belakang dari kamar 14 sampai 22 minta APS mas, jadi minta pulang atas permintaan sendiri. Saya nggak mau di sini, saya takut gitu. Kami melihat sesuatu yang aneh gitu. Berarti mereka akhirnya juga sadar bahwa itu suster tanda kutip ya? Iya, makanya akhirnya mereka mau nggak mau pulang dan sampai ya jadi rumah sakit chaos mas. Karena kan kalau misalnya ada pasien yang minta pulang atas permintaan sendiri itu nanti akan bermasalah kan. Apalagi pasien-pasien menggunakan BPJS, nanti BPJS-nya nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Karena kan itu dianggap pelanggaran kan. Jadi coba dilerai, oke bapak nanti kayak pagi nggak mau suster saya mau harus sekarang mau pulang gitu, atau enggak saya pindah ruangan gitu. Sampai akhirnya untuk mencegah terjadinya komplain dan lain sebagainya, pasien itu dinaikin ke lantai 2 mas. Jadi di lantai 2 itu ada kamar VIP. Jadi beberapa pasien ada yang dimasukin di situ, dan itu tuh tengah malam akhirnya saya dipinggirin, ditanyain itu kayak masih linglung gitu. Kenapa deh, kamu lihat apa gitu. Terus sempat salah satu perawat itu kayaknya ngebisikin, kayaknya dia udah lihat deh. Terus akhirnya saya ceritakan, tapi mbak suster itu tuh nyata ya. Terus aku nggak ngeh kalau itu tuh bukan gitu. Kayak gimana bentuknya gitu. Ya pokoknya suster gitu. Nggak kelihatan hantu mbak, itu suster. Tapi buat aku ngingat lagi tuh kayak, kok suster ya, susternya kayak gimana ya, wajahnya kayak gimana ya, kayak tiba-tiba hilang gitu. Terus paginya karena kan malamnya otomatis telepon kepala departemennya kan. Saya dipanggil mas, dipanggil sama kepala departemennya, dan kebetulan itu juga suster. Tapi dengan pakaian yang zaman sekarang, yang putih. Terus roknya cuma sampai segini. Terus ditanya, Stefanus kamu kenapa? Terus, saya tuh nggak kenapa-napa sebenarnya suster, cuman saya kenapa ya semalam itu kayak aneh gitu. Terus kamu katanya sempat lihat suster ya? Suster siapa tuh yang kamu lihat? Siapa ya suster? Terus saya tuh ngelihat di beberapa tembok, coba deh kamu ikut saya ke gedung sebelah. Jadi gedungnya itu tuh dipisahkan sama jalan mas. Nah gedungnya dipisah jalan itu diisi buat direksi, jadi intinya cuma kantor perkantoran doang. Jadi dibawa ke situ, ada satu ruangan, mereka sih nyebutnya heritage. Jadi itu tuh kayak nyimpen benda-benda atau foto-foto yang zaman dulu. Terus saya disuruh duduk situ. Masalahnya berita itu tuh nyebar sampai ke kampus saya mas. Jadi kayak ini gimana nih, mau diterusin apa enggak gitu. Sampai di ruangan itu tuh cuman saya duduk, habis itu saya dilihatin satu foto. Di foto itu ada 5 suster dengan pakaian yang hitam dengan yang panjang. Terus barulah di situ kayak ngeh. Terus aku sebelum suster itu nyebut namanya, saya tuh udah tahu namanya suster itu gitu. Loh ini sebut aja nama lain ya. Ini suster Elizabeth. Terus si suster yang direktur itu langsung, kok kamu tahu nama suster ini, padahal kamu belum baca sejarah kami loh. Terus ya ini suster Elizabeth, ini yang semalam bilang ke saya suruh ngerawat pasien di sini, nggak boleh ikut suster Elizabeth. Terus nah habis itu susternya bilang gini, kamu harus baca dulu sejarah kami gitu. Ini agak aneh tapi coba belajar dulu sejarah kami. Jadi nyeritain kalau dulu di tahun 1852 ada 5 suster dari Belanda, dari Netherlands. Mereka itu datang ke Hindia Belanda bukan untuk menjajah, tapi ditugaskan oleh Gereja Katolik Roma untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Sebagai ada namanya tuh kalau di sejarah mereka ditulisnya tugas apostolik, jadi kayak pengabdian kepada sesama gitu. Jadi kayak
menyelamatkan jiwa dan gitu. Nah, dengan background 5 suster itu adalah perawat. Jadi dia biarawati tapi sekolah keperawatan. Jadi dia ngebantu orang-orang di situ. Awalnya mereka itu datang sebenarnya bukan ke Kebumen, tapi ke tempat lain. Jadi mereka datang pertama itu ke Batavia. Sampai akhirnya karena di Kebumen itu posisinya butuh tenaga keperawatan, jadi dia ada 2 suster yang dipindahkan ke situ. Nah, 3 suster lainnya itu tuh masih menunggu yang dari Belanda yang masih disekolahin. Sampai akhirnya yang 3 itu datang terakhir. Nah, suster yang paling dikenal di situ tuh adalah Suster Elizabeth. Suster Elizabeth itu emang dari dulu dia itu sering membantu ibu melahirkan di area situ tanpa melihat dia itu keturunan Belanda atau Irlander, jadi orang India Belanda asli gitu. Jadi karena kebaikannya itu tuh akhirnya pemerintah Belanda itu membangunkan dari klinik ke rumah sakit yang dipegang langsung sama si Suster Elizabeth. Sampai di tahun berapa Suster Elizabeth itu meninggal. Meninggalnya bukan karena posisi gimana-gimana, tapi karena memang udah sakit ya. Meninggal wajar gitu ya. Meninggal dengan wajar gitu karena udah tua dan pelayanannya udah banyak. Sampai kan kalau di suster-suster itu ada namanya kongresi yang dipegang langsung sama Gereja Katolik. Itu tuh dilanjutin terus sampai di tahun setelah kemerdekaan, yaitu dilanjutkan sampai sekarang. Nah, Suster Elizabeth itu beberapa kali sering memang kayak muncul gitu, tapi dalam kondisi dia itu tuh merawat pasien, bukan kayak yang diem menakutkan tuh enggak, emang dia ngerawat pasien gitu, kayak ya dia merasa dirinya masih bekerja di situ. Atau kayak memberi memori kepada rumah sakit itu gitu ya, kepada apa suster-suster yang baru gitu. Dan mungkin fun fact-nya adalah di kejadian malam itu di tahun kebelakang itu sempat ada kecelakaan bis pariwisata, Mas, di situ. Nah, beberapa korbannya itu memang dibawa ke rumah sakit itu pada waktu kayaknya setelah kemerdekaan deh. Dan itu tuh sempat masuk berita juga kok. Dan orang-orang di situ tahu setiap di tanggal kejadian itu akan ada pasien yang dibawa karena kecelakaan. Dan dulu Spoelhoek yang dijadiin tempat bersih-bersih suster itu tuh dulu IGD. Jadi tempatnya dulu itu bentuknya memang nggak wujud gitu loh. Jadinya mungkin itu tuh kayak energi yang dulu setiap di tanggal itu tuh kayak ngulang lagi kejadian yang sama. Di awal ceritanya tuh ketemu Suster Elizabeth itu ya itu sampai saya selesai praktek, ya udah Suster Elizabeth udah nggak pernah nggak pernah apa ya, karena memang tempatnya beliau di situ. Dan beberapa kali ya munculnya karena posisi dia lagi kerja gitu, bukan yang menakutkan gitu. Tapi ketika pas sama Mas Stef, dia berbicara dengan bahasa Belanda ya? Iya, dia lebih banyak bahasa Belandanya, kaku gitu, bahasa Indonesianya kaku. Karena memang mungkin asli orang Nederland ya, jadinya agak sulit mungkin. Oke, setelah Mas Stef lihat fotonya itu, akhirnya Mas Stef tahu perawakan mukanya seperti apa? Tahu. Seperti apa itu, Mas? Bisa digambarkan? Ya cantik. Ya cantik, Mas, karena posisinya kayak orang Belanda kan, tinggi, putih, hidungnya gitu, mancung gitu. Kalau dari perawakan badan sih nggak terlalu terlihat karena memang bajunya beliau itu besar gitu. Jadinya emang bukan yang ngebentuk badan. Jadi ya cuman perawakannya lebih tinggi dari saya. Jadi posisinya orang-orang Belanda kan zaman dulu tinggi-tinggi ya. Itu jadi ya secara look wajah sih cantik, bukan yang menyeramkan ya. Akhirnya Mas Stef tahu nih penampakan yang cantik ya, kan sebelumnya kan nggak jelas aneh-aneh iya. Tapi sebenarnya cuman mungkin karena panik juga ya, Mas ya. Harusnya tuh ngeh sih
kok bisa pasien kecelakaan lewat belakang? Iya. Itu udah janggal itu. Harusnya ya mas. Harusnya ya. Cuman panik. Iya, mungkin panik juga ya. Harusnya sih gitu. Setauku kalau kayak gitu tetap masuk ke apa? IGD apa UGD? IGD ya. IGD. Masuk ke IGD langsung ya. Dan itu biasanya di depan ya. Iya, jadi posisinya tuh IGD yang baru itu posisinya di depan banget mas. Ya. Itu memang masuk IGD, cuman IGD IGD zaman lama dulu. gitu. Iya, betul juga ya. Iya, memang benar, udah Benar juga. benar, cuman IGD lama gitu. Oke, jadi ceritanya dari Mas Dev menarik sekali. Jadi apa ya, kita jadi bisa tahu sejarahnya rumah sakit itu ya Mas Rendra. Jadi Mas Dev pun malah diberitahu lebih dahulu daripada kepala suster ya gitu. Sudah diberitahu tanpa harus membatas darah gitu. Betul. Dan itu Mas Dev juga tadi cerita ada ini ya, waktu tugas juga ada sedikit gangguan. Itu pas di sana apa di Jogja? Yang ini Mas bilang ada buktinya untuk di video itu. Ini sih kejadiannya dibilang baru, kayaknya 2024 itu termasuk baru nggak ya? Ya baru sih, ya? baru 1 tahun gitu. Iya, karena kan ini kan di 2024, terus posisinya ini beda rumah sakit ya. Iya, iya. Ini rumah sakitnya ada di Jogja, nggak usah dicari karena gampang banget dicarinya. Berarti gini aja Mas, karena ini kan udah lumayan juga ya dari tadi kita cerita ya. Secara singkat aja. Ya. Iya. Jadi ya namanya mahasiswa kan biasa ya Mas. Walaupun kemarin itu posisinya saya jaga di rumah sakit ini tuh ceritanya tuh awalnya sebenarnya yang ngalamin bukan saya. Yang ngalamin itu salah satu senior saya. Jadi di ruangan tersebut itu, di ruangan pasien tiba-tiba tuh ada bentuk tangan-tangan gitu loh. Tapi tangan aja berdarah-darah di kaca. Sedangkan ruangan itu tuh adalah kayak semacam ruangan intensif gitu. Jadi yang posisi pasiennya itu ada di tengah. Yang di luarnya itu tuh sebenarnya udah ruangan keluarga pasien buat nunggu, terus ada koridor jalan gitu. Kalaupun ada orang yang nempel di jendela kaca, harusnya tuh terlihat dari arah belakang. Jadi itu kan antara kaca dan ke ruangan pasien itu tuh bisa dilihat gitu. Yeah. Nah posisinya itu tangannya itu tuh kayak ngambang gitu, dan itu tuh nggak cuma di satu titik, tapi muter gitu, muterin perawatnya gitu. Sampai akhirnya nggak lama itu setelah kejadian itu posisinya kayaknya saya jaga siang Mas. Saya lewat dari ruangan gedung itu, jadi itu ada 2 gedung yang tengah-tengahnya itu tuh jalan penghubung untuk dari gedung satu ke gedung yang lainnya. Itu tuh ada satu ruangan yang tiba-tiba tuh jendelanya tuh kayak buka tutup gitu. Pas saya lihat itu tuh masih buka tutupnya tuh keras banget, sedangkan logikanya itu tuh tipe jendela yang langsung ditutup tuh ngancing gitu. Bahkan kayaknya angin pun nggak kuat kalau ngebuka itu karena itu berat. Nah posisinya itu tuh buka tutup itu keras banget, sampai akhirnya kita itu tuh ngeluarin HP. Dan karena posisinya itu siang dan itu tuh ruangan sebenarnya untuk dipakai buat rapat, kayaknya jarang deh ada orang di situ. Kalaupun ada yang buka tutup harusnya tangannya kelihatan. Nah ini tuh nggak. Jadi itu dia benar-benar buka tutup, tapi pas direkam dia buka tutupnya agak lumayan pelan gitu. Jadi pas karena posisinya itu dia siang hari, di situ tuh orang ramai jalan gitu, tapi kayak pede aja dia kayaknya, kayak nggak peduli aja, kayak manusia gitu dia dengan kegiatannya sendiri. Tetap ya udah gitu ya. Tetap gitu. Berarti nanti saya minta ya biar ditunjukkan ke teman-teman ya untuk videonya ya. Ya boleh. Oke. Sudah Mas Hendra? Sudah. Mas Dev, jadi kesimpulannya untuk cerita dari Mas Dev yang bisa kita ambil adalah mungkin si Suster Elizabeth itu tadi itu memberikan SOP, iya nggak sih Mas? Jadi kayak mengasih tahu, oh SOP-nya begini loh, dan bisa dibilang apa ya? Beruntung atau enggak ya Mas Dev? Untuk bisa melihat. Beruntung sih. Iya, beruntung. Karena kan itu juga
ibaratnya mengasah skill Mas Steve juga, walaupun Iya. kan benar. Mas Baru. Steve juga menangani juga maksudnya. Oke. Sama apa lagi ya? Ya mungkin saya nggak bisa Iya. ambil kesimpulan banyak karena memang si suster ini pun dia tidak menakuti, dia hanya dia menampakkan sosoknya pun sebegitunya dan nggak ada perwujudan apa-apa, maksudnya cantik gitu ya Mas. Jadi ya itu tadi sih kalimat terakhir, mungkin Mas Stefan harus di situ nggak sih? Harusnya. Maksudnya Masa saya harus nunggu tempat terus. Ya siapa tahu nanti setelah dipanggil sama kepala susternya ya, Mas Stef. Jadi wakil gitu. Ya, enggak jadi wakil dong. Jadi kayak kerja di situ gitu. Tapi memang mau niat kerja di situ atau enggak? Enggak deh, Mas. Oh enggak, mau pulang. Mau pulang. Sudah, gitu aja Ya, sih gitu Mas Dara. aja. Mas Stef, terima kasih untuk Mas Stef ceritanya Mas Stef, malam terima ini. kasih, Mas Stef. Jadi gimana? Monggo. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setia podcast malam ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalau teman-teman semua memiliki cerita yang bagus, nanti bisa kontak di bawah di Gmail kami. Betul. Dan tentunya nanti juga akan kami filter ya Mas Bidin ya. Betul. Ceritanya seperti apa yang masuk di kami. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Iya. Dari Mas Bidin. Ya sebenarnya nggak ada tambahan apa-apa lagi karena ceritanya ini sangat bagus, Ya. sangat kita bisa merasakan, kita bisa menggambarkan begitu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau mendengar cerita ini harusnya pakai headset, fokus biar bisa menggambarkan situasinya seperti apa yang diceritakan oleh Mas Stef. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.